Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Mahardika Prayitno dengan nomor pokok mahasiswa 1007001160081. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi Endapan Emas Epithermal High Sulfidation menggunakan metode penginderaan jarak jauh atau remote sensing di Desa Butuada, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Adapun latar belakang penelitian saya terbagi menjadi 3 poin penting, diantaranya adalah emas, eksplorasi, dan penginderaan jauh, di mana emas merupakan endapan bahan galian yang tersebar di Indonesia dengan jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut yang melatar belakangi perlu dilakukan kegiatan eksplorasi, di mana kegiatan eksplorasi tersebut terbagi menjadi 2, yaitu eksplorasi langsung dan eksplorasi tidak langsung. Di mana kegiatan penginderaan jauh tersebut merupakan bagian dari kegiatan eksplorasi tidak langsung yang bertujuan guna mengefisiensikan waktu dalam kegiatan eksplorasi. Adapun tujuan penelitian saya adalah yang pertama, mengetahui karakteristik formasi batuan dalam penentuan zona potensi keterdapan jebakan emas. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik alterasi dalam penentuan zona potensi keterdapatan jebakan emas. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur dalam penentuan zona potensi keterdapan jebakan emas. Dan yang keempat, menentukan daerah yang berpotensi keterdapatan jebakan emas berdasarkan aspek formasi atau jenis batuan, struktur, dan alterasi. Adapun metodologi penelitian saya sebagai berikut. Data penelitian yang saya gunakan kali ini terdapat 4 data penelitian. Yang pertama adalah Citra Landsat 8, Citra DEM SRTM, data pemetaan geologi, dan peta geologi regional. Perlu diketahui bahwa dalam mengidentifikasi jebakan emas ada 3 faktor penting, diantaranya adalah litologi, struktur, dan alterasi. Ini merupakan hasil interpretasi sebaran litologi berdasarkan citra, di mana data dasarnya merupakan citra Landsat 8 yang diolah dengan kombinasi band 4, 3, dan 2 yang menghasilkan kombinasi normal color, yang di mana daerah penelitian didominasi oleh warna ungu yang merupakan formasi Latimojong. Yang kedua adalah interpretasi sebaran alterasi berdasarkan citra. Data yang digunakan masih sama, citra Landsat 8, namun dengan menggunakan kombinasi band yang berbeda. Kombinasi band yang digunakan adalah kombinasi band 4 dan 2 dan 6 dan 7. Setelah dikombinasikan, band tersebut dikompositkan menjadi 4, 2, 6, 7, dan 5 yang menjadikan hasilnya sebagai peta sebaran alterasi. Selanjutnya adalah interpretasi pola kelurusan berdasarkan relief, di mana data yang digunakan adalah citra DEM SRTM yang kemudian dilakukan pendelinasian pola kelurusan. Selanjutnya dilakukan perhitungan pola kelurusan dan yang menjadikan hasil peta intensitas kerapatan pola kelurusan. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, aspek pertama adalah litologi, di mana pada daerah penelitian dibagi menjadi 15 titik pengamatan, di mana dari ke-15 titik pengamatan tersebut, 13 stasiun pengamatan menghasilkan batuan yang mengalami alterasi, dan batuan dasar yang ditemukan adalah batuan granit. Hal tersebut membuktikan bahwa di daerah tersebut terdapat batuan yang mengalami alterasi. Aspek yang kedua adalah struktur, di mana pada kegiatan penelitian dilakukan pengukuran terhadap arah umum kekar, di mana hasil yang didapatkan adalah kerapatan kelurusan arah umum kekar, arah umum urat kuarsa selaras, yaitu arah timur laut menuju barat daya. Selanjutnya dilakukan delineasi terhadap peta titik stasiun pengamatan yang diindikasikan bahwa kegiatan alterasi di sekitar daerah penelitian dipengaruhi oleh pola kelurusan tersebut. Aspek selanjutnya adalah alterasi, di mana berdasarkan citra sebaran alterasi berada pada bagian timur daerah penelitian, sedangkan sebaran alterasi hasil pengamatan berada pada bagian barat daerah penelitian. Kemudian adalah potensi penilaian emas, di mana penentuan ini berdasarkan 3 aspek yang telah saya sebutkan tadi. Faktor pertama adalah litologi, struktur, dan alterasi. Untuk potensi penilaian emas itu sendiri dicirikan dengan garis berwarna biru. Selanjutnya, zona potensi jebakan emas. Zona potensi jebakan emas pada dasarnya dominan berada pada formasi Latimojong. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, berdasarkan hasil interpretasi citra Landsat 8 dan overlay dengan geologi regional, warna ungu menunjukkan formasi Latimojong, dan warna merah muda yang menunjukkan batuan terobosan seperti granit, granodiolit, riolit, diorit, dan aplit. Pendugaan tersebut dibuktikan dengan data hasil pengamatan di lapangan yang umumnya terdiri dari granit.
Yang kedua, berdasarkan hasil interpretasi Citra Landsat 8, mineral alterasi hidrotermal dikenali dengan warna oranye. Pendugaan tersebut dibuktikan dengan hasil pengamatan lapangan didapatkan mineral-mineral seperti pirit, kaolin, dan oksida Fe, dan beberapa mikrokristalin lainnya yang termasuk ke dalam jenis alterasi agrilasi. Yang ketiga, berdasarkan hasil interpretasi Citra SRTM dan data pengamatan di lapangan, sebaran batuan yang teralterasi cenderung mengikuti pola kelurusan, tetapi ada juga yang berada di luar kelurusan. Sebagian besar daerah alterasi berada pada kelurusan dengan arah timur laut, barat daya, dan tenggara barat laut, dan berada pada densitas kelurusan rendah hingga tinggi, di range 19 sampai 40 km persegi. Untuk menentukan daerah yang berpotensi adanya deposit emas, berdasarkan interpretasi Citra yang telah dibuktikan dengan data hasil pengamatan di lapangan, didapatkan zona pemineralan emas pada titik pengamatan untuk variabel litologi, kenampakan oranye muda untuk variabel alterasi, dan densitas kerapatan pola kelurusan rendah hingga tinggi dengan arah pemineralan timur laut sampai barat daya. Adapun saran yang bisa diberikan adalah yang pertama, dalam penggunaan remote sensing untuk kegiatan eksplorasi pendahuluan, perlu dipertimbangkan bahwa faktor vegetasi dan awan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan citra yang akan diinterpretasi. Yang kedua, menambah titik singkapan pada daerah rekomendasi. Yang ketiga, melakukan pemetaan struktur lebih detail pada bagian tenggara dan barat. Yang keempat, menambah analisis percontoh pada daerah rekomendasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.